Salam, selamat malam Opa Oma, kekasih Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Hari ini Jumat tanggal 7 Februari 2025 bersama saya Sugiri, anggota PKLU GPB Cimadorep, Jakarta Timur. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, banyak penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Opa Oma kekasih Kristus, saatnya kita akan membaca Alkitab bersama. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Bapa di surga, sebelum kami memasuki saat tidur kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan segala kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, pembacaan sabda Tuhan malam hari ini diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52 yang menyatakan, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berdiri dan berkata, panggillah dia. Maka mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya,
Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada malam ini diberi judul Iman yang Memampukan untuk Melihat. Sebagai ayat pembimbing, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Umpama Bartimeus telah percaya sebelum bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Mengapa bisa begitu? Jawabannya dapat kita temukan ketika Yesus bertanya kepada Bartimeus yang dia inginkan untuk diperbuat oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dan Bartimeus menjawab, ia ingin Tuhan Yesus dapat membuatnya melihat. Berbagai halangan dan rintangan dilalui untuk dapat bertemu Tuhan Yesus. Karena itu, walaupun orang banyak melarang dan menegur dia tetap berteriak dengan harapan mendapat perhatian Yesus. Tuhan Yesus selalu memerhatikan setiap orang yang datang dan berusaha menerima pertolongannya. Apalagi Bartimeus yang yakin bahwa Yesus memang adalah anak Allah, Mesias keturunan Daud, sesuai yang telah lama dijanjikannya itu. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang diinginkan oleh Bartimeus bukanlah sedekah, melainkan belas kasihan Tuhan Yesus agar ia dapat melihat. Dengan dapat melihat, ia tidak lagi menjadi beban bagi orang lain seperti selama ini, melainkan dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat menolong orang lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus segera mengatakan, pergilah, lakukanlah yang engkau inginkan itu, dan jadilah berkat bagi orang lain. Maka ia pun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Umpama hidup selalu ada hambatan dan tantangan, juga saat kita mau melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Namun, kita tidak boleh berhenti karena hambatan dan tantangan itu. Kita harus terus berjuang, bahkan terus berteriak meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan membukakan pintu bagi kita untuk dapat berkarya bagi kemuliaan namanya. Kita perlu memanfaatkan karunia dan talenta yang Tuhan berikan agar kita berguna baginya. Ia pasti menolong kita sehingga mampu melakukan hal-hal yang jauh lebih besar lagi dalam perjalanan mengikutinya di kehidupan kita sehari-hari. Demikian renungan kita pada malam ini.
Bapak, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih atas tuntunan tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengakhiri program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Dalam kesempatan ini kami berdoa bagi saudara kami, para pengurus Dewan PKLU. Engkau berkati mereka semua Tuhan, Engkau beri kekuatan, kesehatan, semangat agar dapat melayani Tuhan dan melayani sahabat-sahabat kami PKLU GPIB. Kami juga berdoa bagi saudara kami PKLU khususnya yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau beri kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam kedukaan, kiranya Engkau hiburkan mereka. Juga bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Engkau beri kelegaan bagi mereka semua Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, semangat bagi kami semua, anggota PKLU GPIB di mana kami berada Tuhan. Biarlah kami dapat melayani-Mu dengan penuh semangat, penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami semua akan tidur, kiranya Engkau memberi kami waktu istirahat yang cukup, Engkau memberi kami semua tidur nyenyak, dan esok pagi kami dapat bangun dan beroleh kekuatan, kesehatan, kondisi yang prima. Dan kami akan kembali bersyukur dan melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wan an wo shoyo tepengyo, sian an kueli, kongsi huacai. Saudaraku, tetap kuat, tetap semangat, tetap segar dan hijau. Tuhan memberkati.